ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini telah hadir penampilan kita Al-Muharram Al-Ustaz Habib Yusuf Al-Badri SPD. Mudah-mudahan beliau selalu kondisi dan selalu sehat, dan terima kasih atas hadirnya dalam memberi tausiah pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Rian Ustaz sebagai pembina Masjid Az-Zakirin, semoga beliau selalu dalam kondisi sehat dan dimudahkan semua urusannya. Dan kepada segenap jemaah Masjid Az-Zakirin yang alhamdulillah telah hadir pada hari ini, semoga dalam kondisi selalu sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya Allah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak kajian daripada Pak Ustaz Habib Yusuf Al-Badri SPD. Monggo Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jauh mengedak teguh. Bagi ibu-ibu masih belum mendengar suara ini, maka mudah-mudahan yang jawab salam, yang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya permasalahan, mudah-mudahan insyaAllah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan selalu diberikan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada di antara kita, orang tua kita, kerabat kita, orang-orang yang terdekat dengan kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah telangi kuburnya, dan mudah-mudahan Allah rahmati kuburnya, dan mudah-mudahan dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita saat ini masih berada di alam dunia ini, mudah-mudahan umur kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankan dari sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kebiasaan orang yang begini, harus ada ini dulu. Aku nyari salam. Kalau tak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah tahun ini, masya Allah, Jumat terakhir dari subuh terakhir. Biasanya pun kalau udah ujung-ujung nih, THR pun biasa beri besar juga ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Biasanya kata umat yang ada begitu, udah akhir-akhir ini besok buah ujung itu bagus. Biasanya lah. Allahu a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Apa namanya, apalagi di sini ada Bapak Nusan kita, masya Allah. Nah, saya tak enak ya, bukan gurau, saya tak enak, tapi beliau kita enak ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nampaknya juga pada ngantuk nampaknya ya. Alamnya pun lemas ya nih. Ini antara dua ya nih, tidak kekenyangan sahur atau memang tak tahu nih. Dari muka sini nampak sih kekenyang semua nih. Biar tambah semangat, biar tambah khusyuk kita mendapatkan apa yang khususnya yang saya sampaikan, khususnya untuk pribadi saya. Maka sama-sama terlebih dahulu kita salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, mudah-mudahan insyaAllah segala sebab salawat yang kita baca, amal ibadah kita diterima oleh Allah, amal salat kita, amal sedekah kita, amal segala hal yang kita inginkan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madarika al-jari wajma'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sallam ya nur. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Dhakirin yang insyaAllah selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik kemuliaan dunia maupun kemuliaan akhirat insyaAllah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini kegiatan di Masjid Al-Dhakirin luar biasa. Bahkan untuk masjid pun setiap shop itu dibagikan. Saya teringat doa Nabi SAW setiap pagi ketika orang memberikan suatu kebaikan, ya khususnya bersedekah di waktu pagi. Apa kata Nabi? Allahumma a'ti munfikan talafa. Ya kata Nabi Muhammad, ya Allah, berikanlah orang yang selalu menginfakkan harta benda di jalan Allah, memberikan sesuatu kebaikan di awal pagi hari, maka dengan apa yang dia keluarkan kata Nabi Muhammad, talafa, ganti dia dengan sebesar-besarnya, ganti dia dengan berlipat-lipat ganda kata Nabi Muhammad SAW. Ini yang doa ini bukan manusia biasa lagi, yang doa ini bukan Pak Ustaz lagi, bukan Pak Kiai lagi, bukan Pak Habib lagi, bukan. Kata yang doa ini setiap paginya adalah Nabi SAW. Ya Allah, orang-orang yang berinfak di waktu pagi, Masya Allah, ini luar biasa. Kegiatan seperti ini, makanya memang pentingnya pengurus itu memang harus bijak. Ya, kalau kita meletakkan tok di luar saja, itu kadang orang dia lupa. Ya, kadang orang hatinya mungkin belum, dari rumahnya belum ada niat. Tetapi dengan adanya jalan tok, ya kita mau tidak mau diingatkan dengan kebaikan. Inilah, ya, yang sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, man dalla 'ala khairi kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan demi kebaikan, makanya pengurus Masjid Al-Dhakirin dan jamaah-jamaahnya kompak untuk mengadakan hal seperti ini, maka setiap orang-orang lain melakukan kebaikan demi kebaikan terus diikuti, nanti dicontoh masjid-masjid lain, maka kita pelaku pertama mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan hidayah oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Dan ini juga satu cerita, ini cerita nyata yang diceritakan guru kami. Orang hebatnya orang yang bersedekah ini, ya, ada suatu ketika di kota Jeddah. Ya, ini juga resep kita itu. Di kota Jeddah pada saat itu orang yang di Jeddah itu sakitnya, kata orang itu sekarang itu komplikasi. Sudah parah sakit. Kalau sudah sakit parah itu komplikasi. Secara akal kita, ya, ini harapannya sangat kecil. Tapi kalau kita menimba kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, apapun itu penyakit, apapun itu semuanya itu ada obat illal maut, kecuali kematian. Subhanallah, pada saat itu pengumuman pada saat itu siapa yang ingin menjadi PKI maka silakan. Alhamdulillah dibuka, ada orang Indonesia, ya, pada saat itu seorang wanita. Ketika wanita pada saat itu dia pergi, dia daftar TKI dan seterusnya, akhirnya sampai ke Jeddah, dia mendapatkan majikannya dalam keadaan sakitnya tadi yang saya ceritakan, komplikasi. Subhanallah, dia sebelumnya dikontrak itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun dikontrak. Subhanallah, akhirnya sampai ke sana, dia ketemu majikannya dalam keadaan sakitnya begitu parah. Ya, akhirnya apa yang dilakukan, dia mempersiapkan makanan, mempersiapkan minuman, setiap hari konsultasi dengan dokter, berikan obat dan seterusnya. Subhanallah. Akhirnya si wanita ini, orang Indonesia ini, ketika keanehan dia itu ada sedikit keanehan.
Apa anehnya dia ketika setiap masuk ke kamar mandi, ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Syukur apa nih? Setiap habis masuk ke kamar mandi, setiap di kamar mandi biasanya orang kalau buang hadas kecil, ya atau buang air kecil lah atau kemudian air ini, ya itu paling lama-lama 15 menit itu udah paling lama, agak ampuh dibuat. Ya, kadang yang bikin lama itu kadang keraguan kita, ya was-was kita itu yang kadang bikin lama. Ya kalau orang normal paling 3 menit, 4 menit, 5 menit, ya itu udah paling normal, udah paling standar. Lagi kalau orang tubuh ya 2 menit udah selesai. Subhanallah. Akhirnya subhanallah, ketika wanita ini kalau masuk ke kamar mandi itu menghabiskan waktu yang sangat lama, berjam-jam, bahkan 2 jam sampai 3 jam dia masuk ke kamar mandi. Subhanallah. Akhirnya majikannya ini melihat keadaan yang sedikit, akhirnya dipanggil. Ya bulan, ya taat. Sini kamu kembali. Saya ingin bertanya kepadamu. Ya, ketika kami perhatikan, apabila engkau masuk kamar mandi ini menghabiskan waktu yang sangat lama, waktunya, maka apa gerangan, apa yang kau lakukan selama di kamar mandi? Ini hebatnya. Ini hebatnya orang yang mempunyai mempunyai majikan seperti ini, luar biasa. Apa kata pembantu ini? Orang Indonesia mengatakan, wahai tuan, wahai majikan, aku ini berangkat ke sini hanya terpaksa. Aku memiliki bayi, memiliki anak yang jauh dari aku. Aku seorang yang miskin. Aku seorang yang tidak punya apa-apa. Semata-mata aku berangkat di tempatmu ini adalah semata-mata untuk menghidupkan anakku di Indonesia. Ketika dapat dari sini biar aku bisa kirim terus, biar dia sekolah, biar dia bisa membelikan segala hal apa yang diinginkannya. Aku rela aku tinggalkan. Ketahuilah setiap hari ketika aku masuk kamar mandi, subhanallah, mohon maaf, payudara aku itu merasakan sakit karena jauh jaraknya aku dengan anakku. Aku menahan rasa sakit. Bahkan aku sering meneteskan air mata. Bahkan aku itu yang aku menunggu sampai berjam-jam. Aku merasakan sakitnya dan aku merasakan sakit batin dan sakit secara zahir yang aku rasakan. Subhanallah, mendengar cerita seperti itu, maka majikannya secara otomatis yang dalam keadaan kondisi tidak sehat, dia secara otomatis juga ikut nangis mendengar cerita saudara yang ada di Indonesia. Akhirnya subhanallah, dia katakan, wahai pembantuku, saat ini kau pulang. Beli tiket, ya kapan bisanya kau balik, ya pulang. Ini nomor HP ku, dengan handphone ketika kau butuh nanti sesuatu lagi kepadaku, maka telepon. Subhanallah, singkat cerita, subhanallah, ketika dia sudah selesai ngurus paspor dan semuanya, bisa diurus semuanya, ingin balik. Kemudian apa yang terjadi? Baru 3 bulan dia kerja bersama majikan. Tapi subhanallah, karena kontrak 3 tahun diberikan secara cuma-cuma, selama 3 tahun itu gajinya oleh majikannya kepada pembantunya. Subhanallah, 3 tahun itu betul-betul dikasih dengan secara cuma-cuma, walaupun dia baru 3 bulan dia bekerja. Subhanallah, akhirnya setelah pulang, kemudian ini si majikan ini konsultasi lagi ke dokter, sedikit demi sedikit mulai membaik. Dokter pun juga begitu heran. Wahai pula, apa yang membuat kau ini cepat sembuh? Apa obat apa? Apakah selain apa yang aku berikan kepada? Maka kata si yang sakit ini mengatakan, tidak, sesuai dengan apa yang kau berikan kepadaku, obat itu yang aku minum. Maka si dokter ini begitu sedikit dan percaya sangat drastisnya, sangat luar biasa kesehatannya, kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingat-ingat oleh yang sakit, diingat-ingat, ya, saya menggunakan obat yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Selain saya mempraktikkan obat yang kau berikan, dan saya juga mempraktikkan obat yang diresepkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Dawu maradhakum bis-sadaqah. Obati penyakitmu itu dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kesimpulan ini, cerita ini, obat kita ikhtiar juga. Jika kita sakit di dokter, silakan. Itu suatu ikhtiar kita.
Tapi jangan lupa juga jangan tinggalkan obat yang setiap hari. Nabi SAW memberikan kita resep ketika kita sakit, apa kata Nabi Daud? Artinya dawakan, teruskan obat kita, penyakit kita ini ya dengan apa? Dengan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita selalu mengamalkan resep-resep yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita selalu sehat. Contoh juga contoh kita puasa ini. Insyaallah di puasa dengan di luar puasa lebih sehat kita dalam keadaan puasa. Padahal kita lemah secara fisik, akan tapi secara batin kita iman kita kuat. Ya, inilah yang disebutkan, yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasbihun. Ya, dengan kita berpuasa itu kita akan selalu sehat. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Saya mau tanya sampai sini, kira jelas atau jelas? Jelas sudah boleh balik lah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya cerita saja ya. Hari ini terakhir kita ya. Mudah-mudahan tidak terakhir ya. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita masih bisa beribadah di dalam Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Makanya saya teringat tentang perkataannya Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Artinya introspeksi diri kita. Kita ini harus introspeksi diri kita. Artinya sebelum kelak Allah yang akan mengoreksi diri kita. Kita introspeksi Allah, kesalahan kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri kita. Ya, jangan sampai kita ini merasa aman. Makanya dari apapun yang kita lakukan selalu dipantau oleh Allah melalui dua satpam yang ditugaskan oleh Allah, baik malaikat rakib maupun malaikat atid. Sebagaimana firman Allah mengatakan, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, Allah mengatakan tidaklah kita apapun yang kita lakukan, baik dari ucapan yang kita keluarkan maupun perbuatan yang kita laksanakan, kecuali ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat raqib selalu mencatat kebaikan. Fulan bin fulan melakukan sekian, maupun dia melakukan secara zahir di tampak manusia, maupun yang tidak ditampak manusia, ini malaikat raqib akan selalu mengawasi kita. Selalu semuanya terekam dengan apa yang kita lakukan. Contoh saja CCTV, Pak. Kalau seandainya orang ketika dia terekam CCTV dan dia membuat alasan begini, begitu, dia tidak bisa karena semuanya bukti sudah ada ini di dunia. Apalagi kalau seandainya kita mau kita membuat alasan, kita melampau, ya mau kita beralasan begini, tidak bisa. Kan macam mana kita mau beralasan? Malaikat rakib standby, bukan tidur, selalu mencatat. 24 jam dicatat begini. Walaupun sekecil apapun yang kita lakukan, ya itu semuanya akan selalu terekam. La yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini makanya kita harus hati-hati. Ya, makanya baik secara ikhlas yang kita lakukan maupun yang tidak ikhlas, semuanya akan dicatat. Apalagi amal-amal kebaikan. Maka kata guru kami Al-Habib Umar, wahai Habib, macam mana kalau seandainya ada orang melakukan amal, ya dia mungkin dalam hatinya masih belum ikhlas, macam mana Habib langkahnya? Maka kata Habib Umar, teruskan lakukan amal soleh, amal kebaikan, insya Allah suatu saat dengan hati yang tidak ikhlas yang kita lakukan bukan selain Allah, nanti suatu saat yang terus kita melakukan, nanti Allah akan memberikan suatu ikhlas di dalam hati kita, ibadah karena Allah, berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita akan mudah untuk bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada siapa-siapa kecuali berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi khasiatnya, kehebatannya orang yang ikhlas itu luar biasa. Ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Saya cerita saja di subuh-subuh. Kenapa? Kalau kita nyampaikan hadis ya, nyampaikan Quran, nyampaikan ulama ya, ulama. Kenapa? Ini subuh beda dengan maghrib. Ini apa yang diomongan kita, apa yang di luar, apa yang disampaikan nanti ya, dan apa nanti yang dipraktekkan. Ini ada luar biasa. Ini 3 orang. Ada 3 orang pemuda. Efeknya orang yang berikhlas ibadah kepada Allah itu luar biasa.
Ada seorang wanita tiga pemuda, yang mana 3 pemuda ini ketika berjalan di bawah buah. Subhanallah, ketika dia berjalan, apa yang terjadi? Di akhirnya subhanallah, dengan asiknya dia melihat gunung kan? Tanpa dia sadar, subhanallah, gunung itu menutupi 3 orang tersebut. 3 orang ini tertutupi dengan gunung. Subhanallah, mereka di dalam gua ini kebingungan. Ini kalau kita ini macam apa namanya? Kalau seandainya mereka bertiga itu bermusyawarah, dia mengatakan, salah satu di antara mereka mengatakan, dia mengatakan ketika dia terjebak di bawah gunung itu, ini kalau kita betul-betul nak mengandalkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, maka kita akan mati semua 3 ini. Akhirnya mereka mengatakan, coba kita ingat 3 ini, coba kita ingat amalan apa yang paling ikhlas yang kita lakukan di hadapan Allah. Akhirnya salah diingat, salah satu di antara mereka ada yang ingat. Dialog sama Allah. Artinya dia menyampaikan keikhlasan yang dia yakinkan di dalam hatinya, lakukan amal soleh. Dia mengatakan, suatu ketika aku memiliki pembantu. Yang mana pembantu itu kerja bertahun-tahun denganku. Setiap dia mengambil gaji, dia tidak mau. Dia suruh titipkan kepadaku itu. Subhanallah, ini pembantu sudah bertahun-tahun bekerja bersamaku. Akhirnya gajinya dia aku simpan. Subhanallah, dengan terjadinya permasalahan apa tidak tahu, akhirnya pembantuku ini secara tiba-tiba dia hilang tanpa ada kabar. Kalau orang dulu kan mana ada HP, kok sekarang di mana pergi ke berada, lalu tahu gitu, oh begini, oh kau di sini, kau di sini, semuanya tahu. Dengan ada handphone, dengan Google Map dan seterusnya, itu semua tahu. Dia di mana kita berada semua tahu. Subhanallah, akhirnya subhanallah, dengan gaji yang dipegang oleh majikannya, majikannya juga termasuk orang yang luar biasa juga baik. Akhirnya dalam pada saat itu dikumpulkan itu uang, akhirnya dibelikan kambing. Ketika dibelikan kambing ini hadirin, oleh hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya ketika dihitung dapatlah 10 ekor kambing. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika dapat 10 ekor kambing, dirawat, diberikan makan, diberikan obat, subhanallah, sampai banyak itu berkembang. Setiap lahir dua, sampai di dalam riwayat disebutkan kambing yang dirawat oleh si laki-laki ini sampai ratusan kambing, bahkan memenuhi satu kampung dengan kambing yang dia rawat. Subhanallah. Akhirnya tidak lama kemudian pembantunya ini yang sudah bertahun-tahun tak datang, tiba-tiba datang. Minta apa? Minta duit. Dengan apa yang dia selama dia kerja dengan majikannya. Dan majikannya mengatakan, kata pembantunya, wahai majikanku, wahai bos, aku ini di sini minta duit. Apalagi sekarang THR-nya ya, masya Allah, apalagi ini bapak-bapak aku tak ngasih THR kepada ibu-ibu masalah. Apalagi THR-nya belum keluar, terus segala macam. Pokoknya apalagi sekarang ini Pontianak, kalau tak ada lapis kayak bukan lebar. Apalagi sekarang ini kalau ada lapis ini macam-macam, ada lapis belajar. Ya Bu ya, saya pun heran, saya sampai sekarang saya bertanya-tanya, kok lapis belajar? Kenapa sebabnya lapis belajar dinamakan lapis belajar, tapi rasanya tidak ada kok belajar? Itu permasalahan juga itu sebenarnya. Apa ada lapis kunyit? Lapis kunyit tidak sama, tapi tak ada. Apa cuma hanya lapis belajar, macam-macam. Makanya orang Pontianak itu sampai sebulan. Pokoknya lapis yang masih ada di rumah tetap masih lebaran. Allahumma shalli ala Muhammad. Keindahan kita ini di Kalbar. Waktu saya belajar di Yaman, itu kok belajar di Yaman, masya Allah. Satu hari lebaran kita makan apa adanya. Besoknya hari kedua sampai hari ke-7 itu puasa lagi, sepi kampung itu. Nanti setelah ayam Sid, yaitu puasa 6 hari baru ramai lagi. Itu pun lama-lama tidak, bukan kita kayak kita datang rumah orang dikasih kue, dikasih apes, bahkan dikasih
Kalau bapak ibu di sana udah, masya Allah, pokoknya selalu bagus ini biasanya cuma gue lapis. Akhirnya saya pernah waktu belajar di sana, pas guru saya waktu itu Habib Daki ingin berangkat ke Yaman. Ketika pada saat itu saya minta tolong, karena kita orang Indonesia ini kan, orang Pontianak ini kan biasa lapis, bisa kita manggilkan Buya, minta tolong seandainya bisa ada barang yang bisa dibawa, tolong bawakan kita lapis, walaupun dia lapis kapuk sedikit apa lah, udah lapis kapuk pun mau ada pun, kalau sudah kita belajar dengan mau lapis ke kapuk ke mau dalam keadaan gimana pokok habis santri namanya, jangankan bergabung. Basi sekalipun dihantar. Gila, ini udah tahu-tahu kita dah makan labih. Subhanallah. Ya, ini orang singkat cerita, subhanallah, akhirnya laki-laki ini ketika meminta gajinya kepada tuannya, kepada bosnya, dia katakan tidak ada wahai pembantuku, sesungguhnya uang yang aku tahan, yang aku pegang sudah aku belikan semuanya kambing dan aku rawat sampai saatnya kau saksikan kambing-kambing yang ada di kampung itu yang ini semuanya hak milikmu semuanya. Maka kata pembantunya mengatakan jangan Allah bos, aku ini betul-betul bertanya. Kata bosnya mengatakan iya benar, ini semuanya kambing itu hak milikmu semuanya. Subhanallah, dengan senang hatinya dia, dengan gembira dia, subhanallah, akhirnya kambing itu diambil semuanya, tidak ada satu beda sisa dan kecuali tai kambing, Pak. Ini buang aja, ini batu kambing sudah dirawatkan, sudah dibesarkan, sudah diperbanyak kambingnya, semua diambil. Tak ada disisakan untuk anak-anak bosnya ini, bos pula dikasihnya. Cobalah kasih ke basa-basi ke Modena, kasih satu ke kasih dua, lumayan dah. Ini tak ada yang sisakan cuma dari kambing, luar biasa. Subhanallah, dia katakan dalam gua itu. Ya, dia katakan dalam gua itu dia mengatakan, ya seandainya amalku kepada pembantuku ikhlas menolong betul-betul karena hanya harapan kepadamu ya Rabb, maka bukakan gua ini ya Rabb, selamatkan aku ini ya Rabb. Subhanallah, seketika itu juga gua itu sedikit demi sedikit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan amal yang dilakukan si persib. Ini yang pertama. Subhanallah. Orang yang kedua mengatakan dia ingat-ingat amal apa yang paling ikhlas di antara amal yang lain yang dia lakukan. Subhanallah, dia ingat. Subhanallah, suatu ketika saya seorang laki-laki ketika ingin melamar kepada perempuan, dia senang, laki-laki senang, ini perempuan juga senang. Subhanallah, yang tak senang itu bapaknya, yang tak senang itu bapaknya. Subhanallah, berkali-kali aku datang tak terima, berkali-kali datang tak terima. Subhanallah, ini kadang orang niat bagus, kadang ya hal-hal seperti ini kadang ada saja yang membuat halangan dan seterusnya. Tapi kalau anak kita pacaran, ya selembur ya kita dibawa dia, apalagi waktu zaman sekarang kan masya Allah, kalau dikasih calon cowok-cowoknya ini dikasih martabak, disokong martabak, ya udah bawalah anakku, yang penting nanti bawakan mama martabak dulu, martabak manis, nanti bawakan esok kali, bawalah, ya anak mama jangan malam-malam ya Allah jangan malam-malam, udah kena apa, udah kena kue, udah kena jangan malam-malam bawalah anakku, masya Allah. Ini dinamakan dayus, kita membiarkan anak kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa lama dia berjalan? 1 jam, 2 jam, berarti seakan-akan kita membiarkan anak kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat perkataan Imam Al-Habibullah Al-Haddad, beliau mengatakan la Allah, sebentar, sesaat di maksiatillah, di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yurisu ya husnan tawila, akan mewariskan seseorang tersebut, mewariskan kesedihan yang berkepanjangan. Naudzubillah, cuma naudzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Ya, jangan sampai kita ini berbuat hal-hal yang tidak bagus di hadapan Allah. Dan sering mungkin setiap hari Jumat kita baca firman Allah yang berbunyi walau tara idil mujrimuna nakisu rubusihim inda rabbihim rabbana
absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'min. Ya, ini ayat sering kita dengar. Yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Allah akan bukakan semuanya. Kepada siapa? Orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah. Jadi Allah tampakkan apa yang ditampakkan di hadapan Allah ketika dia berhadapan dengan Allah, nabi suruh dia tundukkan pandangan. Artinya dia tidak berani apa-apa kecuali dia menundukkan kepada nabi suruh inda rabbih, kepada kebesaran keagungan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat-ayat juga Allah mengatakan, dia menantang hamba-hamba Allah yang melakukan perbuatan maksiat, alastum bi rabbikum. Ya, Allah mengatakan, hamba-hambaku, apakah aku bukan Tuhan? Artinya waktu di dunia kita seakan-akan ketika kita beramal kebaikan itu seakan-akan kita melakukan begini dan begitu dan seterusnya. Adapun orang-orang yang berbuat jahat ketika dia tidak puasa, ketika dia melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah itu tidak melihat dia. Maka ketika pada saat itu Allah mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" apakah aku bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Semuanya serentak kita mengatakan, qalu benar wahai Allah, qalu bala syahidna, kami betul-betul menyaksikan kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Engkau katakan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad. Ya, baru kita mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na ya Rabb. Setelah kita melihat kebesaran, keagungan yang diberikan, ditampakkan oleh Allah, apa yang kita Rabbana absarna farji'na, Rabbana absarna wa sami'na farji'na ya Allah, kembalikan aku ke mana? Na'mal salihan, untuk berlaku amal saleh. Makanya Pak, apapun yang kita lakukan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Taubah, Allah katakan fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah mengatakan, budak-budak Pontianak, bahasa saya lah, budak-budak Pontianak, berbahagialah kalian. Ya, gembiralah kalian dengan apa yang kita keluarkan dari apa yang kita punya, yang Allah titipkan kepada kita. Semuanya ini Allah titipkan. Ya, apapun itu, baik secara jasad kita, mata kita, telinga kita, ya, harta kita, semuanya yang dititipkan oleh Allah, yang kita keluarkan untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kata Allah, "Astabshiru bi bai'ikum billadzi bay'atum bihi." Berbahagia kalian, wa dzalika wal fawzul 'adzim, dengan dagangan yang kau keluarkan itu adalah fawzul 'adzim, kebahagiaan yang sangat besar, kebahagiaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Subhanallah, inilah yang kita dapatkan kelak di akhirat ketika kita benar-benar melakukan aktivitas segala hal yang kita inginkan demi kebaikan dan sabar kita melakukan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, akhirnya si laki-laki ini ketika berjalan perjalanan waktu, tiba-tiba si ayah yang tadi menolak untuk diminang oleh anaknya ini untuk meminang si laki-laki ini, ketika ditolak, subhanallah, berjalannya waktu si ayahnya ini jatuh sakit. Ketika jatuh sakit, hadirin, si perempuan ini, si anaknya ini bingung, butuh biaya. Ya, ketika butuh biaya, dia minta apa, bingung, dia cari biaya sana kemari, tidak dapat. Tiba-tiba dapat biaya, hanya semata-mata minjam kepada mantan cowoknya ini yang dia inginkan. Subhanallah, ditanya apakah ada duit? Subhanallah, ditanya, iya saya ada. Dan sebetulnya ayah saya sakit, itu duit untuk beli obat. Alhamdulillah, bawalah dia, belikan itu uang dan belikan obat. Maka si laki-laki ini karena sudah mempunyai kecintaan kepada perempuan ini sudah sangat kuat, alhamdulillah, sudah ditolong, dia sudah dibantu. Akhirnya subhanallah, si laki-laki ini untuk mengajak pergi ke tempat yang tidak diketahui oleh manusia. Ketika sampai di tempat sesuatu, akhirnya si perempuan ini mengatakan, wahai abah, wahai laki-laki, sesungguhnya memang manusia tidak melihat, ketahuilah Allah yang selalu melihat. Maka laki-laki tersentuh langsung hatinya dan mengatakan, inni akhafullah. Ketika dia ingin melakukan maksiat, dia katakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati yang ikhlas yang dia katakan
secara lisan dan secara batin dia, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, maka dia katakan dalam gua itu, ya Allah, seandainya tobat diterima olehmu ya Allah, benar-benar tobat diterima olehmu ya Allah, maka bukakan ini gua ya Allah. Subhanallah, karena tobat yang benar mempunyai efek yang sangat besar. Orang yang tobat kepada Allah, seketika itu juga buah tersebut akan dibukakan terlebih dahulu oleh Allah, akan tapi 3 orang itu belum bisa keluar. Subhanallah, yang terakhir. Nah ini yang saya ingin bahas ini. Subhanallah, apa yang ketiga itu dia ingat amal apa yang paling ikhlas. Subhanallah, dia ingat, saya setiap hari kerja mencari kayu bakar. Ketika selesai mencari kayu bakar, subhanallah, saya selalu menyempatkan diriku untuk khidmat dengan orang tua. Ya, khidmat dengan orang tua ini penting. Ketika pada saat aku mencari kayu, aku berikan memeras susu onta dan aku berikan kepada ibu. Itu terus yang aku lakukan. Subhanallah, dengan perjalanan waktu, suatu ketika ada rintikan-rintikan hujan. Ketika rintikan hujan tersebut datang, aku sibuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba aku lupa orang tuaku yang setiap harinya biasa aku memeras susu onta, aku berikan kepada ibu. Pada saat itu aku terburu-buru. Ketika aku sampai di hadapan rumah ibuku dalam keadaan sedang tidur. Maka ini anak, dia nggak berani untuk membangunkan ibu yang sedang dalam keadaan tidur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Singkat cerita, subhanallah, ketika ibunya dalam keadaan tidur, dia nggak berani bangunkan. Ditunggu. Di dalam riwayat itu sampai berjam-jam dia menunggu ibu. Sedangkan anak bininya juga dalam keadaan kelaparan. Dalam keadaan apa? Si anak yang mengatakan, Abi berikan aku susu, aku dalam keadaan apa? Istrinya mengatakan, Abang berikan aku susu, juga aku dalam keadaan apa? Maka kata suami yang mengatakan, Wallahi demi Allah, ini susu tidak akan aku berikan kepada engkau berdua sebelum ibuku yang meminum ini susu. Ditunggu ibunya, subhanallah, sampai ibunya bangun, barulah diberikan itu susu. Setelah ibunya minum dengan rasa puas, barulah diberikan kepada istri dan anak-anak. Dia mengatakan dalam buah itu, ya Allah, kalau seandainya khidmahku dengan orang tuaku ikhlas kepadamu ya Allah, semata-mata untuk mencari ridhamu ya Allah, maka bukakan ini buah ya Allah. Subhanallah, seketika itu juga 3 orang bertawassul kepada Allah, meminta dengan amal yang paling yakin, yang ikhlas kepada Allah. Semuanya 3 orang itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah ya, amal ibadah khususnya kepada orang tua kita itu mempunyai efek yang sangat besar. Ya, jangan kita ini main-main sama orang tua. Ya, saya ceritakan banyak sekali tentang cerita-cerita masalah orang tua ini di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, di zaman Nabi Allah Musa, yang mana Nabi Allah Musa itu diberikan mukjizat, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa diskusi dengan Allah. Ya, bisa diskusi kalim Allah. Apa permintaan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam? Wahai Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa yang nanti akan menemankan aku di surgamu ya Allah. Teman dekatku dengan siapa ya Allah? Subhanallah, dengan petunjuk yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pergilah. Kata Allah mengatakan, ya Musa, sesungguhnya yang nanti akan menemankanmu di surganya aku ada seorang laki-laki. Yang mana seorang laki-laki tersebut yang biasa rambutnya panjang, ya dia penjual biasa, daging-daging biasa, ya bajunya pakai yang copang cantik. Itulah temanmu yang nanti akan menemankanmu di surganya aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan kepada Sayyidina Musa alaihi salatu wasallam. Subhanallah. Ya, pergilah Nabi Allah Musa melihat keadaan ini orang, ya kurang yakin kan? Ya kan beda kok tampilannya macam mana gitu kan, itu lebih yakin tidak? Tapi kok tampilannya biasa-biasa, apalagi pakai baju copang camping. Nah itulah keadaan penentuan hati kita. Ini penentuan kita ini husnudhon atau suudzon. Makanya kita itu tidak boleh kadang untuk hati kita suudzon sama orang itu.
Ya, kadang orang itu wali-walinya Allah itu nyamar, kadang ada yang pakai baju biasa. Ya, ada pun kalau pakai pakaian yang mulia, kita sudah pasti secara otomatis kita taklim. Tapi kalau sudah ada pakaian seperti baju gembel dan seterusnya, bahkan itu adalah walinya Allah. Bahkan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Rubba ash'asa madfu'u bil abwab, law aqsama 'ala Allah la'abara." Berapa banyak yang kita pandang remeh, ya, yang kita pandang rendah, tapi kita tidak tahu rahasia. Jadi ya, ketika kita kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak ada penghadang lagi, ya, langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Subhanallah, yang terjadi ketika pada saat Nabi Allah Musa pergi, subhanallah, akhirnya Nabi Allah Musa mengatakan, "Ya fulan, aku seorang yang musafir. Aku seorang yang musafir, ingin istirahat di rumah. Apakah engkau ada rumah? Saya izinkan kami untuk istirahat." Maka orang-orang dulu itu, Pak, walaupun kamarnya kecil, ya pasti ada tempat istirahat. Alhamdulillah, dia nggak tahu yang Allah Musa. Pergilah, pulang, sampai di rumahnya, ini laki-laki langsung bekerja masuk dapur, membawa keranjang, sibuk dia bawa keranjang. Bawa keranjang dalam keadaan sibuk, ya. Maka yang orang yang di dalam keranjang itu dengan mengatakan, ini Nabi Allah Musa dalam keadaan heran-heran. Ya, maka diberikan isyarat. Ya, dalam bahasa kita ada jangan ikut-ikut dulu. Dia tak enak sama orang tempat. Ya, tak enak sama ada tamu. Ya, kayak kalau udah mau tamu, misal bapak mau menyiapkan kambing, jangan biar nanti kita kejutkan dikasihkan kambing, itu kan bagus. Ya, ini subhanallah, ini si laki-laki ini mengatakan dengan orang mengatakan dia ada tamu. Subhanallah, ketika selesai dimandikan, diberikan makan, diberikan minum semuanya, maka subhanallah masuk ke dalam depan. Secara otomatis Nabi Allah Musa bertanya kepada laki-laki itu dengan mengatakan, "Ya pula, wahai laki-laki, siapa yang tadi engkau rawat yang ada di dapur?" Ya, maka laki-laki itu mengatakan, "Itu adalah ibunya. Ibunya aku sudah 30 tahun stroke. 30 tahun dia stroke, aku yang merawat. Aku beri anak, beri makan. Aku yang mencebok ibuku." Ya. Maka 5 tahun terakhir ibuku ini dia stroke di lisannya dia dan bisa apa-apa kecuali menyebutkan Selama 25 tahun ibuku masih bisa berbicara. Ibuku seorang yang awam, tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa doa, dan itu aku kira ini doa yang mustahil. Apa doanya? Yang dikatakan doa yang tersebut adalah yang selalu dipanjatkan oleh ibuku, Allah menja'al hada waladi rafiqi Musa fil jannah. Subhanallah, apa doa artinya? Ya Allah, jadikan putraku ini, anakku ini, dia capek sudah merawatnya, yang mana jadikan dia nanti di akhirat menjadi temannya dekatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dengan setiap hari doa yang dipanjatkan oleh ibunya, subhanallah, apa yang terjadi? Allah muliakan di dunia, Allah muliakan dia dengan hadirnya Nabi Allah Musa. Subhanallah, di akhirat sudah dipastikan ini orang menjadi teman dekatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam gara-gara baktinya dia kepada orang tuanya. Makanya baktinya kepada orang tua ini, ya, orang yang selalu bakti dengan orang tua, dia katakan oleh guru kami, man khadam gada. Barang siapa yang taat, patuh, sabar terhadap orang tuanya, dia pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang selalu kurang ajar dengan orang tuanya, dia pasti dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah jelas pernyataan Al-Qur'an, pernyataan hadis, pernyataan para ulama. Ketika orang yang dekat dengan orang tua, insyaallah dia akan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang masih mempunyai orang tua, mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya
rabbal alamin. Kita menundukkan kepala kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita muhasabah diri kita selalu merenung dosa-dosa kita yang kita lakukan di hadapan Allah, baik kesalahan kita dengan Allah, baik kesalahan kita dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan semuanya dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, saat ini kami sebagai anak berkumpul di dalam rumah-Mu ya Allah, bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, seandainya kami masih mempunyai orang tua kami ya Allah, maka panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah, di dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, di dalam melakukan amal ibadah kepada-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sayang orang tua kami ya Allah, kami cinta dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, mungkin selama ini kami hidup bersama orang tua kami selalu khilaf, kami selalu melawan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, seandainya kami tahu melawan orang tua itu pun melakukan perkara dosa yang besar ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak mengampunkan dosa-dosa kami ya Allah, takutnya kami masuk ke dalam api neraka-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sayang dengan orang tua kami ya Allah, sebagaimana orang tua kami sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami sudah mati-matian melahirkan kami, membesarkan kami ya Allah. Bahkan tidak sedikit kami saksikan orang tua ya Allah, mereka rela ketika melahirkan anak putra putrinya ya Allah. Bahkan tidak sedikit kami dengar orang tua meninggal ketika melahirkan putra putri ya Allah. Akan tapi banyak di antara kami ya Allah, ketika kami sudah besar, ketika kami sudah bekerja, ketika kami mempunyai jabatan, ketika kami sudah memberikan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun yang kami miliki, sungguh kami bisa menjadi orang yang besar. Bahkan kami lupakan orang tua kami ya Allah, bahkan kami lalaikan orang tua kami ya Allah. Kami selalu untuk mendahulukan bos kami, atasan kami daripada kami ya Allah. Ya Allah, padahal dengan sebab itu semuanya mungkin berkat orang tua kami yang setiap hari munajat kepada-Mu ya Allah, meminta dengan-Mu ya Allah, memohon kepada-Mu ya Allah. Akan tapi saat kami lalai kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, banyak di antara kami ya Allah mungkin yang sebelumnya bersama kami, mencium kakinya, mencium tangannya, mencium lututnya. Pada saat ini mungkin ya Allah, ketika lebaran tahun ini, waktu Idul Fitri tahun ini, kami tidak bisa mencium tangan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin ya Allah. Ketika orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, berikanlah lapangan rahmat kuburan mereka ya Allah. Cintailah orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami sayang dengan orang tua kami ya Allah. Seandainya orang tua kami disiksa oleh-Mu ya Allah, maka lepaskanlah siksa orang tua kami ya Allah. Lepaskanlah siksa orang tua kami ya Allah. Lepaskanlah siksa dari orang tua kami ya Allah. Mungkin dosa orang tua kami yang meninggalkan salat, yang meninggalkan hal-hal kebaikan ya Allah. Kami yang saat ini masih hidup ya Allah, seorang anak yang tidak bisa kami berikan kecuali hanya doa-doa kami ya Allah. Karena dengan istighfar kami ya Allah, dengan hal-hal yang baik yang kami panjatkan untuk orang tua kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, saat ini jagalah anak-anak kami ya Allah. Ketika kami wafat, jangan sampai anak-anak kami bebas narkotika ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami bebas untuk minuman khamar ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami berlaku hal-hal yang buruk ya Allah. Ya Allah, kami sayang dengan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami, berikanlah hidayah kepada anak-anak kami ya Allah, supaya mereka lebih dekat dengan-Mu ya Allah, supaya mereka lebih dekat dengan kasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, saat ini kami berkumpul di dalam rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai jadikan Ramadan tahun ini terakhir bagi kami ya Allah. Jangan sampai jadikan Ramadan tahun ini terakhir bagi kami ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk kami ya Allah, untuk bisa sama-sama menikmati beribadah di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami rindu di bulan Ramadan. Kami tahu ya Allah, orang-orang saleh ketika berakhir dari bulan Ramadan, mereka menangis dengan jadi-jadinya. Mereka menangis dengan jadi-jadinya ya Allah, karena kemuliaan Ramadan sudah berakhir, kemuliaan Ramadan sudah habis ya Allah. Ya Allah, selalulah bimbing kami, jangan sampai biarkan kami ya Allah untuk lalai terus-menerus di hadapan-Mu ya Allah. Ya
kuatkanlah iman kami ya Rabb, kuatkan Islam kami ya Rabb, kuatkanlah hati kami untuk bisa berbakti kepada orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, kami tahu ya Rabb, ketika orang tua kami ridha, pasti Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada anak-anaknya ya Rabb. Tapi kami takut ya Allah, dengan berjalannya waktu, dengan khidmahnya orang tua kami ya Rabb, kami kurang ajar dengan ibu kami ya Rabb. Bahkan tidak sedikit kami dengar ya Rabb, kalau seandainya anaknya capek melawan ibunya, dia tidak rela, dia rela, lisannya mengatakan lebih baik orang tua saya mati daripada saya melawannya ya Rabb. Jangan sampai jadikan anak-anak kami seperti itu ya Rabb. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Rabb. Ya Allah, kami sayang dengan ibu-ibu kami ya Rabb, kami sayang dengan bapak kami ya Rabb. Ya Allah, panjangkan umur mereka ya Rabb, supaya kami bisa berbakti kepada mereka ya Rabb, supaya kami bisa mengambil surga dari sebab mereka ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kadang ketika orang tua kami ya Rabb ingin sesuatu, kadang kami belum bisa menyempatkan diri ya orang tua kami ya Rabb. Mungkin banyak kendala ya Rabb. Ya Allah, kami bermunajat di tempat-Mu di hari yang mulia, di akhir penghujung dari bulan Ramadan ya Allah. Mudahkanlah segala hal keinginan orang tua kami ya Rabb, supaya kami bisa menunaikan apa yang diinginkan orang tua kami ya Rabb. Ya Allah, mungkin pada saat ini orang tua kami sakit ya Rabb, orang tua kami sakit ya Rabb, tidak cocok dengan calon menantunya ya Rabb, atau tidak cocok dengan istri kami ya Rabb. Jangan sampai kami dengan sebab tidak persekutuan, tidak bersatunya orang tua dengan istri kami ya Rabb, takutnya kami dengan jadi sebab mendahulukan istri kami daripada orang tua kami ya Rabb. Akhirnya kami takut dengan siksa-Mu ya Rabb, dengan azab-Mu ya Rabb. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah kekuatan kepada istri kami, kepada orang tua kami ya Rabb, supaya mereka bersatu untuk selalu membangun rumah tangga yang lebih baik ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami jadikan anak yang soleh dan soleha ya Rabb. Jadikanlah putra-putri kami menjadi anak-anak yang baik ya Rabb, menjadi ahli zikir, ahli Quran, ahli salah, ahli siyam ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Ajwadul Ajwadin, wa ya khairun nasirin birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabi Rumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Habib Yusuf Al-Badi atas segala tausiahnya dan penjelasan pada hari ini. Dan